Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan ya, nama saya Pera, mahasiswi STIKA Sukabumi yang sedang praktik di RW 6 Desa Sukamulya ini. Ibu dengan Ibu Susan, betul? Ya. Betul. Ibu, tujuan kedatangan saya ke sini sesuai kontrak kita kemarin ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pendidikan kesehatan terkait bantuan hidup dasar. Dan juga nanti saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana bantuan hidup dasar itu. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu ya. Topiknya tadi tentang bantuan hidup dasar. Apakah Ibu bersedia? Ya, siap bersedia. Siap bersedia. Baik, jika bersedia, ini media yang digunakannya ya Bu ya. Medianya di sini ada poster dan juga ini ada leaflet. Nah, Ibu bisa baca-baca nanti kalau sudah melakukan pendidikan kesehatan ini. Takutnya Ibu lupa, boleh Bu dibaca-baca dulu, nanti disimpan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita lanjut aja ya Bu ya. Apakah Ibu tahu bantuan hidup dasar itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, tujuan dari pendidikan kesehatan ini agar Ibu lebih tahu ya Bu ya terkait bantuan hidup dasar ini. Jadi Ibu, saya ingin menjelaskan ya. Jadi bantuan hidup dasar itu merupakan suatu tindakan saat ada korban ya Bu ya. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bergerak, misalkan tidak sadar ataupun tidak bernapas. Biasanya juga pada korban yang henti jantung. Gimana caranya biar tahu dia henti jantung? Caranya kita cek nanti di nadinya di sini ada gerabu deg-degan. Ya. Oh, Nah, iya. Nanti kalau misalkan dicek tidak deg-degan berarti itu henti jantung. Berarti jantungnya berhenti memompa gitu ya. Jadi BHD ini untuk yang henti jantung dan juga henti bernapas. Kalau bernapas mah bisa dilihat apakah ada kembang pisnya, ya bisa dirasakan. Apakah ada hembusan napasnya, bisa didengarkan apakah ada si pernapasan tersebut. Sudah paham Bu sejauh ini? Insya Allah. Insya Allah paham. Nah, apa tujuan dari bantuan hidup dasar ini tadi? Juga yang pertama yaitu mencegah berhentinya sirkulasi darah. Maksudnya sirkulasi darah itu kan jantung memompa ya Bu ya. Ketika jantung memompa, berarti si darahnya mengalir ke seluruh tubuh ya. Ketika jantung berhenti, berarti si sirkulasi darah atau si darahnya itu tidak mengalir gitu ya. Yang mengakibatkan tadi berhenti untuk di nadinya. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan eksternal dan juga ventilasi. Ventilasi tersebut yaitu pernapasan, kan tadi tidak ada ya napasnya. Nanti dibantu menggunakan ini ya Bu ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu Bu? Oh, ini untuk kita mengecek berhenti kan tadi dari Ya, sebelah nadinya. sini. Terus kalau itu Napas, napas, tangan juga. Hmm. Oh iya, seperti itu. Seperti itu ya, Insya bisa Allah di paham. tangan juga bisa gitu. Ya, paham ya Bu? Ya, insya Allah. Nah, gimana Bu langkah-langkahnya? Di sini ada beberapa langkah ya Bu ya. Langkah pertama yaitu 3A. 3A, apa itu 3A? 3A itu yang pertama aman diri. Aman diri. Yang kedua aman lingkungan. Yang ketiga aman pasien atau yang akan ditolongnya. Oh, yang akan ditolong. Yang pertama, kenapa yang aman diri yang diutamakan? Karena sebelum kita menolong orang, kita pastikan diri kita juga aman ya Bu ya. Maksudnya aman di sini kita harus misalkan kalau mau menolong, misalkan nanti ya tindakannya harus ada saksi. Maksudnya harus ada saksi itu menyaksikan gitu bahwa tindakan kita teh benar bisi. Kalau misalkan tidak ada saksi, kita tuh takut disalahkan kan. Biasanya sekarang mah banyak ya Bu ya yang menyalahkan gitu. Cenah meureun kenapa? Cenah meureun jadi gitu. Iya, aman diri, gitu. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien yang pertamanya. Yang keduanya, cek respon atau kesadaran. Nanti dijelaskan ya Bu ya, cek respon atau kesadarannya seperti apa. Yang ketiga, cek nadi dan pernapasan. Yang keempat, cari bagian yang akan dilakukan bantuan hidup dasar. Yang kelima, lakukan bantuan hidup dasar sebanyak 30. Tadi kan Ibu nanya ya, berapa kali cenah? 30 kali. 30 kali. Nah, untuk 30 kali ini buat pernapasannya. Nanti dipraktekkan ya Bu ya. Kemudian amankan jalan napas. Tadi kan dari dibantu sama jalan napasnya. Kemudian yang keempat, hentikan dari bantuan hidup dasar ini jika jika korban sudah berespon. Jika korban sudah berespon, hentikan aja Bu untuk RJP-nya. Yang kedua, petugas kesehatan datang. Yang ketiga, penolong kelelahan. Nah, ketika Ibu kelelahan, dihentikan saja, maksudnya jangan dipaksakan. Toh nanti bisa nambah korban lagi, gitu ya. Yang ditolong itu tidak merespon
tidak merespon gitu. Terus yang terakhir yaitu ketika yang ditolongnya emang udah gak bisa ditolong gitu ya, itunya meninggal gitu ya. Kemudian posisi miring mantap atau posisi nanti saya ajarkan ya miring mantap itu gimana gitu ya. Biar si posisinya udah di RJP itu posisinya enakan pas datang si bantuannya gitu ya. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Bu? Paham, cukup? Cukup. Nah, coba karena Ibu tadi paham ya. Coba tadi bagaimana cara mengecek jika jika mengecek jika sebelum melakukan bantuan hidup dasar gimana? Yang pertama kita melakukan langkah 3A dulu. 3A dulu. Ya, pertama keselamatan penolongnya dulu, betul. Terus lingkungannya dan pasiennya. Tadi kita cek dulu nadinya masih atau tidak. Kedua, ketika itu kita memberikan pertolongan pertama itu yang pertama tadi bisa oleh napas buatan, dan yang kedua oleh ini bantuan hidup dasar RJP namanya, resusitasi jantung paru. Bisa disingkat aja RJP ya. Itunya 30 kali. Kemudian kita cari posisi, kalau sudah merespon kita cari posisi miring yang miring mantap namanya. Miring mantap. Ya. Nah, kalau tidak merespon berarti kita juga menghentikan pertolongan. Ibu sudah paham berarti ya? Ibu pintar sekali. Lebih paham dari saya, Ibu. Baik, jika sudah paham, untuk kontrak selanjutnya yaitu nanti saya akan mengajarkan ya kepada Ibu bagaimana praktek bantuan hidup dasar ini atau RJP ini. Kontraknya mau langsung saja sekarang Bu? Boleh sekarang. Boleh sekarang aja ya, langsung. Baik Ibu, kita langsung saja ke praktek bantuan hidup dasarnya. Baik Ibu, sekarang saya akan mengajarkan ya tadi yang sudah saya jelaskan kepada Ibu bagaimana cara resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar ini. Caranya yang pertama kan tadi 3A ya Bu ya. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Pastikan diri kita aman. Kedua, aman itu ada saksi ya Bu ya. Tadi Ibu sudah paham. Kemudian aman lingkungan, pastikan lingkungan sekitarnya juga aman. Jangan sampai di tengah jalan ya Bu ya, bisa ketabrak. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu aman pasien. Nah, aman pasien ini pastikan pasiennya ada di tempat yang aman, yaitu di tempat yang datar. Misalnya kalau misalkan di tanjakan tidak memungkinkan ya Bu ya. Bisa juga ya Bu ya, kalau misalkan memungkinkan gitu ya, pakai ini Bu, pakai handscoon. Maksudnya kan kalau kita mah gak ada handscoon ya, tapi kalau ada mah boleh dipakai gitu ya, bisa dipakai. Nah, bisa dipakai. Pastikan takutnya ada penyakit menular atau virus apa gitu ya, bisa dipakai. Ini juga termasuk ke aman diri ya Bu. Kemudian setelah itu yang kedua tadi apa coba? Aman pasien. Nah, setelah itu kita cek responnya. Yang kedua kan tadi 3A. Yang pertama 3A, yang kedua cek responnya. Gimana caranya? Caranya yang pertama panggil si faktorannya. Misalkan kebanyakan laki-laki, Pak, misalkan Ibu kenal, misalkan Paripa masih tidak berespon. Ketika dipanggil tuh, kita beri rangsana nyeri dengan gimana? Dengan melempuk di ininya tahu, seperti ini. Pak, masih tidak berespon. Kan kita bingung ya gimana? Gitu. Setelah itu kita panggil bantuan. Bantuannya gimana ya Bu ya? Pasti Ibu bingung misalnya itu siapa bantuannya. Jadi ada nomor yang khusus di daerah di sini ya Bu ya, yaitu nomornya 0800 1119. Nanti nomornya dicatat aja ya, 0800 1119. Nah, gimana cara menelponnya? Cara menelponnya kan misalkan ini ada HP ya. Halo, saya sebutin nama. Halo, saya Pera. Saya berada di Desa Sukamulya RW 6. Tempat-tempatnya di RW 6. Misalkan RT-nya tahu Ibu, boleh sebutin. RT misalkan RT 17 misalnya ya. RT 17. Di sini saya menemukan korban tidak sadarkan diri, yaitu berjenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun. Tolong kirimkan bantuan. Cukup segitu aja bantuan atau alat AED. Alat AED-nya yang kayak gini bisa alat AED. Nomor yang bisa dihubunginya nomor saya, dan ini aktif gitu. Jadi orang teh yang datang teh gak bingung gitu ya Bu.
kalau sudah boleh dimatiin lagi. Sudah itu kita cek respon pasien. Nah tadi udah cek respon, sekarang cek nadinya ya Bu. Nadinya, nadi di sini, nadi karotis, nadi yang paling besar di sini. Nah caranya seperti ini ya Bu ya nanti. Cek nadinya apakah ada, nadinya tidak ada, cina ya tidak deg-degan gitu ya. Kemudian kita cek pernapasannya dengan cara dilihat pernapasannya, apakah ada kembang kempis? Oh tidak ada, cina. Kemudian didengarkan pernapasannya apakah ada? Tidak ada. Kemudian rasakan apakah ada hembusan napasnya? Tidak ada. Berarti ada 3 tadi, dilihat, kemudian didengarkan, kemudian dirasakan. Dirasakan tidak ada, cina ya. Sesudah itu kita lakukan tadi bantuan hidup dasar atau RJP-nya. Caranya yang pertama kakinya dibuka selebar bahu seperti ini, selebar bahu. Nah, itu. Selebar bahu udah. Kemudian nanti bungkuknya seperti ini 90 derajat. Kira-kira aja lah enaknya ya. Tapi 90 derajat ya menurut teorinya. Sudah itu kita kalau misalkan ini nggak halangan, misalkan ibu pengen bukan boleh kalau halangan. Itu tangannya nanti diluruskan seperti ini. Terus nanti yang melakukan RJP-nya ini ujung tangannya ini, yang ini, nah yang ini. Terus tangan yang di atas itu tangan yang dominan, maksudnya tangan yang kuat. Yang di bawah yang kurang kuat gitu ya. Yang kiri kan kita makan ibu bapida ya. Seperti ini. Gitu. Kemudian nanti kedalamannya yang kita kena ya Bu ya 5 cm kira-kira aja 5 cm sakumaha gitu ya. Tong jero teuing da jero tengok kumaha gitu nya. 5 cm kira-kiranya. Kecepatannya yaitu 100 sampai 120 kali. Nanti untuk berapa kalinya 30 kali ya Bu ya. Tadi cepatnya 100 sampai 120 kali, jumlahnya 30 kali. Kita coba ya Bu ya. Saya coba dulu ya, nanti sama ibu contohin. Kaki dibuka selebar bahu, posisinya 90 derajat. Tangan yang dipakainya itu tangan yang dominan di atas, dipakai ini ya Bu ya. Nah, disimpannya di antara puting. Kalau misalkan bahasa medisnya mas sternum lah di tengah-tengah gitunya. Itu kan ada putingnya Bu ya. Putingnya di sini tah gitunya. Nanti suka ada dengan di dada gininya Bu ya, pada ngajendol alit dengan. Kita coba ya 30 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Boleh Hilmi dibantu? Nah kan udah ya Bu ya 30 misalnya ini udah 30. Boleh ini kalau ada boleh di pernapasannya 2 kali ya Bu ya. 30 banding 2, sok 1. Terus hitung, jangan dulu 1, 2 jangan dulu gitu, tapi 1 udah kan barusan. Terus 1.000, kita hitung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2. Nah, udah. Itu bantuan napasnya. Udah. Nah, simpan lagi, kita cek dulu. Pertama cek dulu nadi lagi. Oh, ada enggak? Oh, ternyata ada. Udah kembali. Kita cek napasnya. Cek lagi kayak tadi, dilihat, dilihat, didengarkan dan juga dirasakan. Oh sudah ada nadinya, sudah ada nadi dan napasnya. Berarti tadi ke posisi apa? Posisi miring mantap. Iya, posisi miring mantap. Kalau bisa gak ada, nanti dilakukan lagi kayak tadi tindakan yang sudah saya ajarkan tadi 30 lagi sama ini 2 gitu. Kan ini ceritanya ada ya, udah kembali. Lakukan posisi miring mata, boleh dicontohkan. Misalkan ini korbannya ya tergeletak gitu ya. Tangannya ini, yang ini di sini. Itu telinga gitu ya biar nggak tengah halangan gitu ya kan. Ini tangannya di sini. Nah, itu 5. Ininya kakinya diluruskan. Set. Kemudian lakukan miring mata. Nah, ini miring matap ini dilakukan sampai ada bantuan datang gitu ya. Kenapa posisinya seperti ini? Biar nanti kan tadi udah henti jantung ya. Jadi biar posisi miring matap ini lebih gak henti lagi gitu ya.
Sudah paham Bu? Insya Allah. Insya Jadi Allah. ke miringnya ke sebelah kiri. Boleh kalau misalkan kita posisinya di kanan berarti ke kiri. Kalau misalkan tergantung enak terusnya gampangnya kemana gitu. Ya. Boleh kembali lagi teh. Coba boleh Ibu jadi contohkan tadi. Yang pertama apa dulu? Yang pertama kita lihat dulu, kita lihat dulu ini bernapas atau tidak. Dari pertama dari nadinya dulu, dari responnya dulu. Kita respon, kita panggil Pak kalau Ya. laki-laki, kalau perempuan ibu gitu ya. Misalkan nggak bisa merespon, kita cek nadinya dulu. Sesudah dicek nadi, kita dengarkan napasnya, dan kita lihat juga ini kembang kemisinya itunya. Kalau misalkan dari yang tadi itu tidak merespon, kita mulai coba sama itu bagaimana seperti ini ya. Ya, ini tangannya. Kakinya dibuka selebar bahu. Kemudian ininya 90 derajat, dikira-kira aja. Nanti yang ini coba. Oleh Posisinya di tengah-tengah ya. Sama Ibu apa sama saya hitungnya? Sama Ibu aja. Dihitung sampai 30 kali ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Langsung ke pernapasannya. Sebenarnya ini harus udah dipasang ini Ibu ya. Boleh sama Ibu. Ini posisinya C ya Bu ya, ininya gini. 1.000, 12.000, 13.000, 14.000, 5.000, baru kedua. Nah, udah gimana Cina? Kalau udah kita lihat lagi, cek lagi ininya merespon atau tidak. Ya. Kita dari nadinya dulu. Oh, ternyata ada nadinya. Napasnya juga ada. Didengarkan. Ada. Nah, Lakukan posisi miring mantap. boleh coba. Miring mantapnya sama kecilnya lagi. Miring mantapnya pertama kita posisikan dulu tangannya di berlawanan. dan telinga, kakinya kita gunakan Tangannya. ini tangannya biar tidak Ini biar tidak sakit. Kemudian Kemudian langsung diberikan pelan-pelan. Iya. Udah ya. Baik Teh Hilmi, terima kasih untuk bantuannya. Ibu, berarti Ibu sudah pahamnya dari yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Yang ditanyakan itu karena kan tadi keamanan kita, karena kan posisinya kalau di jalan itu kita nggak bawa sarung tangan, kalau itu bagaimana gitu, kalau ada deket warung misalkan ngambil plastik gitu, minta plastik boleh nggak gitu? Iya, boleh, cuma seenaknya kita aja. Kalau misal kita enaknya pakai plastik kan begininya susah jadinya. Kalau nggak ada sarung tangan juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Soalnya kan nggak bersentuhan dengan cairan atau bagian tubuh, kan ini pakai baju gitu ya, dari muka. Cukup Bu? Ya, terima kasih Ya, sama-sama. atas ilmunya juga ya, karena Ya, Ibu, alhamdulillah Ibu jadi tahu pertolongan pertama pada apa tadi itu PRJ ya. Jadi dikala ada orang yang membutuhkan bantuan seperti itu bisa ditangani sambil menunggu pertolongan yang dari medis yang datang. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup Ibu sudah paham. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.